Dalam video kita kali ini, kita membahas seputar Paskah menurut Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, serta menurut pandangan Kristen. Yaitu fakta-fakta apa sajakah tentang Paskah menurut Alkitab dan pandangan Kristen yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu Paskah berasal dari kata Ibrani, Pesak yang artinya melewati. Hal ini menunjuk pada kita bahwa Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, yang telah dibubuhi dengan darah anak domba, sehingga tidak mendapat tulah atau hukuman dari Tuhan, seperti yang tertulis di Keluaran 12 ayat yang ke-13. Sedangkan rumah-rumah orang Mesir karena tidak dibubuhi dengan darah mendapat tulah dari Tuhan, yakni anak sulung mereka mati, mulai dari anak sulung para tawanan hingga anak sulung Raja Mesir, yaitu Firaun. Yang kedua yaitu Paskah adalah memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian telah dinubuatkan sebelumnya di Alkitab. Waktu itu Tuhan melepaskan umatnya dengan memberi tulah ke bangsa Mesir sampai 10 kali. Tulah terakhir yakni kematian anak-anak sulung bangsa Mesir, membuat Firaun terpaksa membiarkan umat Israel keluar dari tanah mereka, setelah sebelumnya memperbudak bangsa Israel selama 430 tahun. Untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini, maka Tuhan memerintahkan agar mereka merayakan Paskah. Dengan demikian mereka selalu mengingatnya turun-temurun. Keluaran 12 ayat yang ke-1 sampai 42. Yang ketiga yaitu Paskah adalah salah satu perayaan terpenting dari 7 perayaan tahunan bangsa Israel. Menurut tulisan Imamat 23 ayat 1 sampai 44, ada 7 hari raya tahunan orang Israel, yang semuanya diperintahkan secara langsung oleh Tuhan untuk mereka lakukan. Ketujuh hari raya tersebut adalah Paskah, roti tidak beragi, Pentakosta, pondok daun, buah sulung, peniupan serunai atau tahun baru, dan pendamaian. Ketujuh hari raya ini pada dasarnya diharapkan untuk diikuti oleh para pria Israel setiap tahunnya. Namun demikian, dari ketujuh hari raya tersebut ada 3 yang wajib diikuti oleh para pria Israel, yakni Paskah atau bersamaan dengan roti tidak beragi, Pentakosta dan pondok daun. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga hari raya inilah yang paling penting bagi mereka saat itu. Ketujuh hari raya ini semua diadakan di Bait Suci di Yerusalem. Jadi setiap laki-laki Israel atau bersama keluarganya harus datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan tahunan ini. Yang keempat yaitu Paskah dirayakan di rumah-rumah atau di Bait Suci. Paskah pertama kali diadakan di Mesir di dalam rumah-rumah orang Israel sebelum mereka dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan tersebut. Paskah ini dirayakan oleh setiap keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Sembari makan Paskah, mereka juga harus menceritakan kepada anak-anak mereka apa makna Paskah tersebut, yakni bagaimana Tuhan membunuh setiap anak sulung di rumah-rumah orang Mesir, tetapi melewati anak-anak sulung di rumah-rumah bangsa Israel, yang diolesi dengan darah anak domba. Ketika Bait Suci dibangun di Yerusalem, maka perayaan itu dilakukan di Bait Suci dan anak domba Paskah itu disembelih di Bait Suci. Ulangan 16 ayat 2. Tapi ketika Bait Suci Israel tidak ada lagi, terakhir dihancurkan bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, maka Paskah kembali dirayakan di rumah-rumah hingga saat ini. Hanya orang Israel asli yang boleh makan Paskah, tidak boleh orang asing, kecuali mereka yang telah menganut agama Yahudi atau proselyt dan disunat. Keluaran 12 ayat 43 sampai 49. Yang kelima, menyembelih dan memakan anak domba adalah unsur utama dalam perayaan Paskah. Menyembelih dan memakan anak domba adalah unsur utama dari perayaan Paskah Israel. Mereka menyembelih dan memasak anak domba itu dengan cara dipanggang. Lalu mereka memakannya pada perayaan Paskah, itulah yang disebut dengan anak domba Paskah. Anak domba yang disembelih pada setiap hari Paskah bukanlah anak domba sembarangan, tetapi harus anak domba yang tidak bercacat dan masih muda. Sekalipun kambing atau lembu juga diperbolehkan, tetapi anak domba adalah yang paling umum dipakai dalam Paskah orang Israel hingga saat ini. Anak domba tersebut dimakan bersama roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Roti yang terbuat dari gandum, dan itu merupakan makanan pokok orang Israel. Keluaran 12 ayat 1-11. Yang keenam, dalam perkembangannya anggur juga menjadi unsur utama Paskah dan dapat dirayakan selain di dalam keluarga.
Dalam perkembangannya kemudian unsur anggur ditambahkan dalam Paskah orang Israel. Sebagaimana dengan roti adalah makanan pokok orang Israel, anggur adalah minuman pokok orang Israel. Selain dalam penambahan unsur Paskah dalam perkembangannya kemudian, Paskah juga dapat dilaksanakan di dalam sebuah komunitas non-keluarga. Misalnya dalam komunitas seorang guru dengan murid-muridnya, dan hal ini dapat dianggap sebagai sebuah unit keluarga. Dalam hal ini sang guru bertindak sebagai kepala keluarga yang memimpin perayaan Paskah tersebut. Yang ketujuh, yaitu sebagai orang Yahudi, Yesus merayakan Paskah pada zamannya. Selama Yesus hidup dan melayani di dunia, sebagai orang Yahudi secara manusia, ia beberapa kali merayakan Paskah seperti yang tertulis di Yohanes 2 ayat 23. Dan sehari sebelum dia wafat, Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Yesus dan murid-muridnya dapat dianggap sebagai unit keluarga, sehingga dapat merayakan Paskah sendiri layaknya satu keluarga. Dalam hal ini Yesus bertindak sebagai kepala keluarga. Sebagaimana Paskah orang Israel pada zaman itu, Yesus dengan murid-muridnya merayakan Paskah dengan memakan roti dan meminum anggur. Tetapi tidak dijelaskan apakah mereka menyembelih anak domba atau tidak. Dan di hari Paskah ini jugalah Yesus berbicara banyak tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu muridnya, Yudas Iskariot. Matius 26 ayat ke-17 sampai 25. Yang kedelapan, yaitu Yesus menggenapi Paskah Yahudi dan menabiskan Paskah Kristen. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar merayakan Paskah orang Israel atau Paskah Yahudi, dia juga menabiskan Paskah baru atau Paskah Kristen. Jadi ketika ia bersama murid-muridnya merayakan Paskah Yahudi dengan makan roti dan minum anggur, Tuhan Yesus menyatakan bahwa roti tersebut adalah lambang tubuhnya yang diserahkan bagi manusia dan anggur itu adalah lambang darahnya yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Tuhan Yesus menyebut hal ini sebagai perjanjian baru yang sebelumnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya melakukan hal itu untuk mengingat dia. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Perintah yang sama diberikannya kepada rasulnya yang lain, Paulus tertulis di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Jadi di sini Paskah Yahudi telah digenapi oleh Yesus dan digantinya dengan Paskah Kristen. Dengan demikian, orang Kristen merayakan Paskah tidak lagi dalam rangka memperingati keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir, tetapi memperingati keluarnya orang percaya dari perbudakan dosa melalui kematian Yesus. Jika demikian, maka darah anak domba yang dioleskan pada tiap ambang pintu rumah bangsa Israel adalah lambang darah Yesus yang dioleskan dalam diri setiap orang percaya. Barang siapa mempunyai darah itu maka ia selamat, dilewati pesak oleh Tuhan dan tidak dihukum. Demikian juga dengan anak domba yang mereka sembelih setiap hari raya Paskah adalah lambang Yesus Kristus sebagai anak tak bercacat. Dalam hal inilah Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai anak domba Paskah kita. 1 Korintus 5 ayat 7. 9. Orang Kristen di perjanjian baru merayakan Paskah lewat perjamuan kudus. Orang Kristen pada zaman perjanjian baru merayakan Paskah lewat perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur. Sebab Paskah yang dirayakan Yesus juga hanya memakai roti dan anggur. Namun bukan hanya karena itu, tetapi karena kedua unsur itulah yang dipakai Yesus sebagai sarana untuk meresmikan Paskah Kristen, yakni untuk mengingat kematiannya. Jadi orang Kristen di Alkitab Perjanjian Baru tidak merayakan Paskah Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi Paskah Kristen untuk memperingati keluarnya orang percaya dari dosa melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan karena orang percaya tidak lagi memperingati Paskah Yahudi setahun sekali, maka perjamuan kudus pun tidak harus dilakukan setahun sekali, tetapi bisa dilakukan lebih sering. Sebab tujuannya adalah untuk mengingat kematian Yesus yang tentu lebih baik jika dilakukan lebih sering, bukan hanya setahun sekali. Gereja mula-mula tampaknya melakukan perjamuan kudus setiap kali beribadah pada hari Minggu Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Yang terakhir, yaitu di perjanjian baru, Paskah Kristen juga memperingati kebangkitan Kristus, bukan hanya kematiannya. Sekalipun Paskah Kristen awalnya adalah untuk mengingat kematian Yesus, Paskah Kristen di perjanjian baru ternyata juga untuk memperingati kebangkitannya.
Hal ini tampak dari hari ibadah mereka yang diadakan pada hari Minggu, di mana perjamuan kudus diadakan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1. Sedangkan hari kematian Yesus adalah hari Jumat. Markus 15 ayat 42. Jika orang Kristen Perjanjian Baru hanya ingin mengingat kematian Yesus, maka tentu mereka akan melakukan perjamuan kudus pada hari Jumat, yakni hari kematian Yesus, bukan hari Minggu. Faktanya mereka melakukan perjamuan kudus pada hari Minggu, hari kebangkitan Yesus. Jadi orang Kristen dalam Perjanjian Baru menggabungkan peringatan kematian Yesus dan peringatan kebangkitannya dalam satu hari ibadah, yakni pada hari Minggu. Hal ini berarti bahwa orang Kristen di Perjanjian Baru menganggap bahwa perjamuan kudus juga memperingati kebangkitan Yesus, bukan hanya memperingati kematiannya. Memang kematian Kristus tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya. Kematiannya tanpa kebangkitannya adalah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17-19. Sementara kebangkitannya tidak mungkin ada tanpa kematiannya. Itulah dia fakta tentang Paskah menurut Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan menurut pandangan Kristen yang perlu kita ketahui.